Ibu Patricia Mawicere, kembali saya persilakan dan siap-siap penanggapi yang terakhir Bung Robert. Dan sesudah itu saya sudah berkonsultasi tadi dengan admin, ternyata kita bisa ada spilling waktu agak lebih sehingga kita bisa buka sesi tanya jawab. Dan tidak berlama langsung saya berikan kesempatan kembali kepada Ibu Patricia Mawicere. Tentu saja yang diharapkan di sini adalah ketika Ibu sudah mendengar berbagai materi-materi yang disampaikan, kira-kira ada ide apa yang sudah ada di benak Ibu dan kemudian nantinya akan diaplikasikan atau diwujudkan untuk Nusa Utara. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Sebenarnya mata ini udah jam tidur saya, tapi karena saya tertarik dengan bincang-bincang ini, membuat semangat sampai mata 5 watt jadi 100 watt. Nah, begini, saya ingin menanggapi dulu dari penanggap Pak Pendeta Niko, sekalipun tadi bukan pembawa materi, tapi penanggap. Karena ada menyinggung tentang pemerintah, jadi saya jadi kayak ditampar sayanya ini, ya. Nah, begini Pak, sebenarnya dari pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, itu sudah menyediakan anggaran untuk pemajuan kebudayaan. Tetapi itu harus dari kabupaten atau dari daerah, kabupaten kota, itu harus membuat yang namanya dokumen PPKD. Dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah. Di situ pemerintah daerah itu akan membuat satu tim penyusun PPKD, dokumen ini. Di dalamnya itu bisa masukin apa yang sudah dibicarakan tadi. Nah, jadi kemarin saya ke Tahuna, itu sudah 80% dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah itu hampir selesai. Nah, karena kenapa harus dibuat atau harus diisi kebudayaan-kebudayaan apa, kesenian-kesenian apa yang harus diangkat dari daerah tersebut, itu harus ada di dalam dokumen PPKD dan itu akan teranggarkan di situ. Berapapun jumlahnya, mau buat ratusan juta, miliar, tetapi itu juga harus dikaji, baru diteliti karena ada tim. Dan setahu saya ketua tim penyusun itu adalah sekretaris daerah, sekda di kabupaten. Nah, seperti itu. Setelah sudah ada dokumen tersebut, sudah selesai, itu diserahkan di provinsi. Kalau di provinsi itu sudah 80% dari 15 kabupaten kota atau 12 kabupaten kota yang memasukkan dokumen PPKD, maka itu akan dibuat perda dan itu akan diserahkan ke Dirjen Kebudayaan dan di situ sejumlah berapapun yang akomodir di PPKD tersebut itu akan dikucurkan anggaran tersebut. Tanpa PPKD itu tidak bakalan akan dapat karena itu merupakan salah satu persyaratan agar supaya bisa tertata dengan rapi. Karena sekarang pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi, demikian juga ODSK, sistem daripada pemberian bantuan atau hibah itu sudah tertata begitu rapi dan bisa terkontrol. Nah, karena itu bukan pemerintah tidak mau ngasih atau apa. Nah, kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota khususnya ini yang harus bergerak karena kebudayaan itu datangnya dari bawah bukan dari atas. Seperti itu, Pak. Saya sampaikan supaya jangan salah pengertian, wetak untuk provinsi semua kena-kena ini dia. Sedangkan Pak ODSK itu sangat peduli banget dengan pemajuan kebudayaan yang ada. Karena kalau kebudayaan itu kan hulu, kalau pariwisata itu kan hilir, kayak begitu. Kalau kebudayaan itu kan internal, kalau pariwisata itu eksternal berurusannya. Jadi seperti itu saya tanggapi. Kemudian saya ingin menanggapi dari Pak Prof. Urbanus Naharia. Nah, di situ kan ada singgung tentang Merdeka Belajar. Kemarin saya sempat bawa materi di bekerja sama dengan LPPM Unsrat. Di situ saya sampaikan bahwa karena memanfaatkan anak-anak yang KKN, kalau sekarang KKT. Anak-anak ini kan mereka akan turun di desa-desa. Usul saya, kiranya LPPM yang ada di Unima bisa mendata mungkin ya anak-anak mahasiswa misalnya yang asal daerahnya ini di Nusa Utara. Nah, itu biarkan mereka bisa KKT di Nusa Utara
kemudian membuat suatu program di dalam situ bahwa mereka harus bisa tahu bahasa daerah yang ada, karena sekarang ini saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Bapak asal Nusa Utara juga, Bapak John Ulaen, ya, mungkin Bapak Ibu semua kenal. Pak John Ulaen mengatakan bahwa untuk tradisi lisan yang ada di Nusa Utara itu banyak anak-anak yang apalagi sudah keluar dari daerah, itu mereka sudah tidak tertarik dengan bahasa daerah yang ada. Nah, alangkah baiknya melalui KKT ini anak-anak mahasiswa, mereka bisa ada diturunkan di desa-desa, seperti tadi saya katakan bahwa kebudayaan itu asal mulanya kan itu mulai dari desa, dari bawah. Nah, alangkah baiknya mereka dilibatkan di situ, sebelum mereka turun, itu akan dibekali oleh Dinas Kebudayaan tentang kebudayaan-kebudayaan atau seni budaya yang ada di daerah-daerah, sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu tentang kebudayaan yang ada di daerah tersebut, dan itu bisa menjadi masuk di dalam laporan mereka dengan menggunakan bahasa daerah yang ada di mana mereka terjun, dan demikian juga di mana asal daerah mereka, seperti itu, supaya mengedukasi anak-anak mahasiswa ini untuk mencintai bahasa daerahnya, seperti itu. Nah, kemudian yang apa lagi? Dengan Bapak Joni Damar. Nah, dengan Pak Joni Damar, saya lihat kan karena mungkin waktu itu saya belum lahir ya, karena saya lahir kan tahun 69. Saya lahir 69, jadi lagi pada ngetop-ngetop itu saya belum lahir, masih ada di awan-awan teh ya. Nah, jadi kalau dulu mungkin lebih ngetop banget dengan musik band yang ada seperti itu ya. Tetapi untuk sekarang ini kan seperti tadi Pak Pendeta Riko bilang, semuanya itu lebih ke Spotify atau YouTube, demikian juga TikTok. Apa ndak membuat suatu kreativitas dikemas di dalam lagu, misalnya lagu daerah Tahuna atau lagu daerah dari Nusa Utara, kemudian pakai dalam gerak kayak gitu, dan dibuatlah di TikTok agar supaya orang juga mengenal, dunia bisa mengenal bahwa lagu-lagu ini dari Tahuna. Nah, supaya lagu-lagu Tahuna ini tahu bahwa Tahuna ini di Sulawesi Utara, Tahuna ini dekat dengan Manado. Jadi lagu-lagu yang akan dimuat di YouTube atau di TikTok itu dibuat bukan hanya lagu Tahuna bahasa daerah Tahuna atau Nusa Utara tetapi ada masukin sedikit dengan lagu-lagu campuran dengan dialek Manado, supaya mereka tahu, Tahuna berarti ada di Manado, di Sulawesi Utara sana. Seperti itu. Nah, apalagi kalau Manado kan itu udah nge-booming banget kan di mana-mana di dunia. Jadi mau tidak mau ada campur dikit dengan dialek bahasa Manado kayak seperti itu, supaya agak menarik, tidak monoton kayak demikian gitu. Kemudian kalau dengan Kak Anies kayak begitu, dengan karena jago ya ciptain lagu, ngetop banget, karena kemarin Kak Anies janji katanya saya mau nyanyiin lagu-lagunya kayak gitu. Saya sih bukan penyanyi, tetapi saya tahu nyanyi gitu loh. Nah, dulu pernah di Jakarta ikut kursus di Elva Singers, tapi hanya 3 bulan karena diajarin pakai partitur sama toge-toge, otak saya mah karena nggak di situ ya, kagak bisa. Kalau denger lagu kemudian hafalin, nah itu lebih bisa daripada lihat-lihat itu partitur, pusing kepala, disuruh buat PR. Makanya keluarlah saya dari kursus tersebut karena kagak kuat, nggak mampu kayak gitu. Waktu masih tinggal Jakarta ya, saya balik ke Manado kan tahun 2007. Saya dulu di Jakarta 2007. Jadi saya dulu nyanyi-nyanyi di gereja, nyanyi teman-teman panggil, rekaman dikit-dikit. Tapi sekarang ini karena sudah tua, tidak ada tawaran. Nah, kemarin Kak Anies nawarin buat nyanyi seperti itu. Jadi saya belajar lagu bahasa daerah, tapi lidah saya belum terbiasa. Saya hanya tahu itu dalam Pia Wongkoni, itu dia. Karena dulu saya suka banget waktu masih sekolah, kalau disuruh nyanyi lagu daerah, saya pilihnya lagu ini. Seperti itu. Nah, saya siap juga membantu di dalam hal memfasilitasi apapun. Nanti saya koordinasi dengan pimpinan yang ada
untuk apa yang sudah kita bicarakan ini, dan saya akan memberikan laporan ini. Semoga ke depan ada tindak lanjut dan boleh bersinergi terus, dan supaya Nusa Utara ya, Nusa Utara itu semakin apa ya, semakin Nusa Utara banget gitu. Saya kan pengen kalau kita ke Bali misalnya, atau kita ada di mana-mana, ketika lihat nuansa Bali kayak gitu ya, apalagi duduk-duduk cium dupa kayak gitu, kita terasa oh Bali banget kayak gitu. Dan saya pengen juga ketika orang datang di Sulawesi Utara atau mereka mengenal Sulawesi Utara setelah mereka mau pergi ke luar negeri, mau pergi ke mana, mereka rasa banget, oh Sulawesi Utara banget, Nusa Utara banget, Minahasa banget, seperti itu menjadi satu impian dari saya gitu. Jadi kita ini juga sementara mencari ikon yang jelas, ikon yang mantap agar supaya uh, Nusa Utara, Sulawesi Utara ini bisa kerasa mereka mau kemana-mana aja, tahunannya, Nusa Utaranya muncul, mereka tetap terasa, oh Sulawesi Utara banget. Minahasanya muncul, Bolmongnya muncul juga, terasa banget, oh ini Sulawesi Utara banget. Artinya kebudayaan kita ini biar berbeda-beda tetapi tetap satu gitu, yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga Sulut ini semakin mendunia gitu, karena saya makan di sudah pakai bahasa Sunda lagi. Saya kan di sini kan apa adanya di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi tentunya pemerintah Sulawesi Utara pengen agar supaya tidak hanya menonjol budaya Nusa Utara, tidak hanya menonjol budaya Minahasa, tidak hanya menonjol wilayah Bolmong. Makanya kemarin saya terjun ke lapangan langsung ke Bolmong waktu saya masih PLT Kadis ya. Waktu saya ke Bolmong, saya ternyata lihat, masih kental banget di Bolmong Raya ini. Bahkan kita nyebrang sungai sampai katanya hanya 5 jembatan, tetapi hitung-hitung udah 7 jembatan kita lewatin sampai basah kuyup kita semua. Kemudian saya turun juga ke desa yang ada di Tahuna, itu di Desa Lengganeng. Demikian juga kita ke Peta ke sana, dan ternyata di sana mereka sekalipun dengan secara sederhana musik mereka buat sendiri, saya sampai menangis. Saya lihat, ya Tuhan, mereka hanya pakai kebudayaan yang ada. Bahkan saya minta nyanyiin lagu Dalapi ya Bungkuni, kayak seperti itu mereka nyanyiin. Saya senang banget melihat itu. Makanya semoga ke depan nanti musik-musik dan lagu-lagu dari daerah Nusa Utara itu dikemas sedemikian rupa seperti tadi sudah disampaikan, supaya tidak hanya nge-booming di Tahuna atau di Talaut ataupun di Sitaro, tetapi nge-booming bukan juga ada di Sulawesi Utara, tetapi mendunia gitu loh, membahana seperti itu. Itu yang diharapkan pastinya. Dan semoga acara seperti ini bisa berkelanjutan, tidak hanya jadi wacana, tetapi ada tindak lanjut. Terima kasih dari saya, salam budaya. Baik, terima kasih Ibu Patricia sudah memberikan satu wacana baru, terutama terkait dengan adanya dokumen pokok pemikiran daerah tentang kebudayaan. Ternyata ini juga jadi bahan pemikiran untuk para pelaku seni di Sulawesi Utara, dan khususnya pelaku seni dari Nusa Utara, dari Pulau Talaut, Pulau Tahuna sampai Sitaro tentunya.